Kalau lo kira kisah Konok Bodoh udah kelar. Salah besar, bos. Justru ini titik yang paling gila. Setelah melewati hutan berbisik di desa Pelupa-Luka, menghadapi macan berekor duri, monyet hijau berotot yang bisa ngobrol pakai isyarat, dan cermin-cermin yang bisa menunjukkan sisi tergelap manusia. Akhirnya mereka bertiga, Konok Bodoh, Ambarahop, dan Pak Delau melangkah menuju sebuah desa terakhir di ujung peta tua kerajaan Sawah Purbakala Raja. Namanya Desa Apadaya. Dari namanya aja udah kayak nyerah duluan. Tapi ternyata, di balik keputusasaan nama itu, tersembunyi harapan terakhir bagi Konok Bodoh untuk kembali jadi manusia sejati. Tapi jangan senang dulu, bos. Di desa ini, semua doa harus dibayar dengan ingatan. Mereka tiba saat senja. Desa Apadaya nggak seperti desa-desa lain. Sepi. Angin berdesir seperti suara orang menangis. Rumah-rumah dari batu keropos, seperti nggak ditinggali berabad-abad. Tapi yang aneh, semuanya bersih. Seolah penduduknya menghilang, bukan pergi. Tiba-tiba, suara lembut tapi tegas menyapa mereka. Tinggalkan dendam di luar gerbang. Masuklah dengan jiwa yang rela. Itu suara seorang tua. Berjubah putih pudar. Berdiri di atas tangga batu, di depan sebuah masjid tua yang masih utuh berdiri. Pak Delaun langsung merapat. Ini dia. Alim ulama yang diceritakan batu bisa berbicara. Ambarahop siaga. Tangannya masih digagang pedang. Konok Bodoh? Dia diam. Matanya sayu. Entah karena harapan. Atau ketakutan. Karena untuk menghapus kutukan. Kadang yang harus dikorbankan bukan darah, tapi bagian dari diri kita yang paling kita genggam erat, masa lalu. Sang alim ulama bernama Teungku Putih Jirat. Ia tidak menawarkan doa, mantera, atau air suci. Tapi pertanyaan, mengapa kau ingin kembali? Dan untuk siapa? Konok Bodoh tak langsung jawab. Tapi kemudian, dia buka suara. Untuk pertama kalinya tanpa marah, tanpa teriak. Karena aku ingin dimaafkan ibuku, Iput Ulum Drian, dan adikku, Haneef. Mata Ambarahop berkaca. Pak Delaun diam. Tapi pengampunan tidak datang cuma dari mulut. Teungku Putih lalu membuka kotak tua. Di dalamnya, ada 3 potongan kain. Merah, hitam, dan putih. Pilih satu. Tapi ingat, tiap warna mewakili harga yang harus dibayar. Konok Bodoh memilih putih. Maka kau akan kehilangan kekuatan silatmu. Dan jadi manusia biasa. Tapi bersih dari kutuk. Tanpa ragu, ia mengangguk. Tiba-tiba, langit di atas desa Apadaya berubah. Angin berhenti. Sunyi total. Pak Delaun langsung memegang bahu Konok Bodoh. Kita di titik balik, sob. Sebuah cahaya putih menyelimuti tubuh Konok Bodoh. Bayangan hitam yang selama ini menempel di punggungnya, bentuk seperti tengkorak dan tanduk, mulai luruh. Ambarahop menatap. Dan melihat Konok Bodoh berubah. Wajahnya kembali seperti dulu. Tampan, tapi lebih tenang. Matanya basah. Aku kembali. Tapi tiba-tiba, tanah desa Apadaya bergetar. Tidak semudah itu. Suara berat menggema. Dari tanah keluar sosok besar. Arwah dari raja terkutuk, keturunan tua yang dulu membenamkan dosa di desa ini. Ternyata, siapapun yang berubah di sini, harus melawan satu uji terakhir, menghadapi dirinya yang lama. Konok Bodoh berlutut. Tapi Ambarahop dan Pak Delaun berdiri di sampingnya. Kita hadapi bareng, sob. Ini bukan cerita lo sendirian lagi. Pertarungan dimulai. Tapi bukan dengan senjata. Dengan kejujuran. Masing-masing harus mengakui dosa terbesarnya. Konok Bodoh, aku bunuh ayahku. Karena aku terlalu bangga. Ambarahop, aku gagal lindungi raja. Karena aku ragu. Pak Delaun, aku pernah kabur dari takdirku. Karena aku takut. Dan arwah besar itu perlahan mengecil, jadi kabut. Lalu lenyap. Desa Apadaya kembali sunyi.
tapi sunyi yang damai. Teungku Putih tersenyum. Selamat datang kembali, anak manusia. Pak Delaun teringat akan petualangan mereka di Desa Cermin, dan dia juga teringat akan batu bisa berbicara di lautan tersebut. Konok bodoh. Kini hanya ubaya naga takakar. Manusia biasa. Tapi dengan jiwa yang utuh. Terakhir, tapi ini belum akhir. Karena perjalanan pulang lebih berat dari pergi. Mereka akhirnya duduk di meja ditemani naga biru dan meminum kopi bersama. Like dan subscribe kalau kamu suka cerita fantasi lokal. Sampai jumpa kembali.